Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah fatma'at qulubim bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwa raqibul majid wa anna muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kuliah subuh yang berbahagia, pertama sekali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini Allah mengizinkan kita untuk berkumpul di Masjid Al-Manar ini, yang tentunya kita selaku orang Islam yang beriman selalu konsekuen untuk meluangkan waktu dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala bagikan salawat salam, semoga selalu tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, sahabatku yang masih akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan yang singkat ini saya akan mengambil tema ujian dan cobaan. Kenapa kita akan selalu berbicara ujian dan cobaan? Karena tanpa disadari kita sendiri setiap waktu dan saat selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita tahu sekarang kita sudah berada di tahun 2025. Tanpa kita sadari dengan adanya angka tahun bertambah berarti angka umur kita juga bertambah. Tentunya umur kita berkurang. Dan kadang-kadang kita lalai untuk memperhatikan hal ini. Nah, ini ujian bagi kita. Tapi kalau seandainya terjadi bagi kita kekurangan harta, kita berusaha dengan berbagai cara untuk mengembalikannya. Nah, inilah ujian bagi kita. Dan yang kedua, kita selalu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang jadi ujian bagi kita, sudahkah kita menggunakannya, memanfaatkannya sesuai menurut kehendak Allah? Dan sudahkah kita perhatikan rezeki yang kita peroleh halal atau haram? Ini harus kita perhatikan. Karena nantinya akan dipertanggungjawabkan. Dan selanjutnya lagi, ujian yang kita selalu lalai untuk memperhatikannya. Dengan adanya bertambah hari, dengan adanya kita melangkah ke depan, berarti kita semakin dekat akan ke liang kubur. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ini ujian bagi kita. Karena Allah sendiri jelas dan tegas berfirman pada surat Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kamu ini pasti akan saya uji, kata Allah. Mungkin dengan kesusahan, mungkin dengan penderitaan, dengan kesedihan. Dan juga saya akan menguji Anda ini dengan kesuksesan, dengan keberhasilan, dengan keberuntungan. Tapi dalam menyikapi dua hal ini, wa ilaina turja'un. Jangan lupa kembali kepada saya, kembali kepada Al-Quran.
Kenapa menurut kacamata Al-Quran musibah petaka itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, ujian musibah yang menimpa kita Allah untuk meningkatkan keimanan kita. Ini ujian. Kita jangan menganggap dengan adanya kita telah termasuk orang ahli ibadah, kita setiap satu melakukan ibadah, zikir, tilawatul Quran, pagi siang dan malam, salatul lail, salatul duha. Tapi kita jangan merasa kok saya masih diuji, kok saya mendapatnya. Pasti akan selalu ada. Tujuannya untuk meningkatkan keimanan kita. Karena dengan tegas Allah berfirman pada surah Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nas ayyatraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia yang mengira dengan dia sudah beriman itu tidak akan diuji? Jadi pasti akan diuji. Jadi meskipun kita sudah beriman, Allah tetap akan menguji kita. Nah, ini ujian dan cobaan menurut kacamata Al-Quran. Dan itu terbukti juga kepada Nabi Ayub. Allah menguji beliau sakit selama 18 tahun. Subhanallah. Belum ada penyakit itu sampai sekarang, belum ada bisa mengobatinya itu. Tapi berkata dia Rasul Allah, dan dia menyadari bahwa itu ujian dari Allah, dia tenang, tentram. Dia selalu berdoa, berharap kepada Allah, ya Allah, berilah kekuatan lidahku ini untuk selalu bisa berzikir kepadamu. Itu yang diucapkan Nabi Ayub. "18 tahun. Malah seketika dia sudah akhir-akhir 18 tahun itu, dia pun tak kuasa lagi berdoa dan berzikir, sehingga dia berucap. Dan ucapan Nabi Ayub itu dikuatkan Allah pada surah Al-Anbiya 83 ayat 83. Inni masyaturru wa anta arhamur rahimin. Ini kata-kata Nabi. Sesungguhnya ya Allah, sesungguhnya aku ini dalam keadaan sakit, tapi saya tahu Engkau lah Maha Pengasih, Maha Penyayang yang ada di dunia ini. Itu yang disampaikan Nabi Ayub. Nah, mendengar hal ini Allah tahu bahwasanya Nabi Ayub menyadari bahwa dia diuji dan dia tidak pernah mengeluh, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Ayub sudah tinggal sendiri di rumahnya. Dia sudah tinggal, anak, istri, keluarga dia sudah tinggal, dia sendiri. Lalu dengan ada ucapan Nabi Ayub seperti tadi, Allah kembali mengumpul, Allah menyembuhkan penyakitnya yang selama beberapa tahun derita, dan Allah mengumpulkan anak dan istrinya pada saat itu juga. Nah, ini ujian bagi orang yang beriman untuk meningkatkan keimanan. Karena pada surah At-Taghabun ayat 11 jelas, wa ma'asabum bi musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tidak akan terjadi segala sesuatu apapun di dunia ini illa biiznillah, kecuali izin Allah. Nah, di sinilah perlu ya kita wa ilaina, kembali pada Al-Qur'an. Kita jangan menyesali apa yang telah terjadi. Mari kita imani ini apa maknanya. Apakah ujian? Apakah teguran? Apakah Allah marah kepada kita? Jadi kalau kita mendapat ujian dan cobaan, kita yakin nih bahwa itu ujian dari Allah, cobaan dari Allah. Kalau kita beriman, yakin Allah akan memberikan ketenangan, solusi, ketentraman bagi kita. Ini yang kita harapkan kepada Allah. Dan yang kedua,
kemungkinan ujian itu berbentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin kita telah melakukan hal-hal yang dimurkai Allah atau dikenal. Jadi Allah memberikan ujian dan cobaan untuk mengingatkan kita dan menegur kita. Ini bentuk ujian dan cobaan. Kita lihat firman Allah pada surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ternyata kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan oleh tangan manusia. Jelas. Jadi kerusakan kebinasan di darat dan laut itu disebabkan oleh tangan manusia. Allah hanya merealisasikan keinginan, maunya kalian begitu. Termasuk juga orang yang bunuh diri. Bunuh diri itu bukan Allah yang menentukan, tapi Allah hanya merealisasikan, oh maunya kalau Anda ini, Anda meninggal itu dengan bunuh diri, silakan, tapi Anda harus mau tanggung jawabnya nanti. Nah ini. Nah kenapa dia melakukan bunuh diri? Karena dia tidak sanggup menerima ujian cobaan yang dialaminya. Ini dia. Karena dia tidak beriman, dia tidak meyakini bahwa itu kehendak Allah, datang dari Allah, izin dari Allah. Itulah membuat dia bunuh diri. Dan gak mustahil bisa terjadi pada kita kalau kita tidak beriman. Kita menganggap dengan adanya bunuh diri akan selesai urusan. Tidak demikian. Di dunia urusan, tapi di akhirat kita bertanggungjawabkan. Khalidina fiha, nerakawil selama-lamanya di neraka. Ini akan kita rasakan kalau kita termasuk orang yang bunuh diri. Dari sini perlu kita kembali kepada Al-Quran, melihat bagaimana penderitaan dan kesusahan. Nah begitu juga sekarang negara kita, bangsa kita banyak utang. Itu bukan karena orang, karena kita sendiri. Penyebab dari kita sendiri yang minta utang. Sebab kata Rasulullah, penyebab kehancuran negara itu ada beberapa unsur. Pertama sekali, imaratus sufaha. Pemimpin, kalau sufaha ini kalau diartikan dilihat bahasa kamusnya bodoh, tapi nggak mungkin lah kita bilang Mulyono bodoh. Jadi boleh jadi kita terjemahkan saja pemimpin yang tidak bijaksana. Jadi karena Mulyono tidak bijaksana, dia seenaknya aja mengambil keputusan, utang sini, bangun ini, utang sini, padahal tidak skala prioritas. Nah disinilah yang dibutuhkan negara bangsa itu apa? Bagaimana kita merata kehidupan kita. Ini diharapkan kita. Bagaimana sembako kejangkau oleh rakyat-rakyat bawah. Bagaimana pendidikan bisa digratiskan, bagaimana kesehatan bisa digratiskan. Ini yang diharapkan. Tapi namanya tidak bijaksana, pindah ibu kota. Menurut pakar-pakar ekonomi, gara-gara kita membangun IKN itu sudah utang 800 miliar dolar. Ini kenapa? Karena kita banyak utang. Kita yang bikin utang. Dolar, $1 sekarang, kemarin saya beli rupiah 1.600. Kalikan aja 800 miliar dolar utang kita, itu baru yang masalah IKN. Nah ini realitanya. Ini ujian bagi kita. Nah termasuk juga pemerintah tidak bijaksana bikin kereta api cepat Jakarta Bandung. Malah menurut pakar-pakar sebelumnya ngapain kita nggak ada kerjaan aja gitu. Kan nggak begitu darurat, nggak begitu penting Jakarta Bandung harus kereta cepat. Semua pengamat ekonomi nggak setuju dan tidak sependapat. Tapi belum kena pemimpin kita yang tidak bijaksana. Disinilah yang bikin sengsaranya bangsa kita saat sekarang ini.
Menurut pakar-pakar almarhum Faisal Basri, pakar ekonomi Faisal Basri, kereta api cepat itu bisa dikeluarkan uang operasionalnya aja harus ada penumpang setiap harinya 30.000 baru bisa mengeluarkan untuk operasional hariannya dan bulanannya. Tapi setelah diketahui sekarang nggak lebih mencapai 14.000 penumpang. Jadi gimana operasional? APBN yang nombok nalangin, kan jadi penyakit kita. Gara-gara kita punya pemimpin yang tidak bijaksana. Dan yang kedua, yang bikin hancur negara itu kata Rasulullah, wabai'ul hukmi, memperjualbelikan hukum. Kita saksikan sendiri di media sosial, di media elektronik, TV, berapa banyaknya hakim dan jaksa yang melakukan menjual hukum. Kita baca seorang jaksa seketika disidak ke rumahnya dapat tumpukan uang lebih kurang 1 triliun, itu yang ketahuan. Belum nilai 300 triliun, tapi hukumnya hanya sekian tahun. Dan barang sudah disita tadi dikembalikan lagi pada dia, padahal bukan punya dia. Nah, inilah penyebab baik hukum, menjual hukum. Banyak sekali. Nah, lalu bagaimana sikap kita selaku orang yang sangat beriman kita dalam situasi demikian? Lain tidak kita perhatikan firman Allah yang terdapat pada surah Al-Anfal ayat 25. Pada ayat ini kata Rasulullah, kalau Anda ingin mendapat pertolongan dari Allah, kalau Anda mendapat perlindungan dari Allah, kalau Anda ingin mendapat hidayah dari Allah, wattaqu fitnatal la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu anallahu sadidul. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan perlindungan pertolongan Allah, wattaqu, peliharalah dirimu. Karena semua musibah petaka itu tidak saja dituju kepada orang yang zalim dan fasik, tapi semuanya bisa kena imbas. Jadi orang-orang yang ahli ibadah di Masjid Al-Mandar ini merasakan bagaimana penderitaan negara kita saat sekarang ini. Tapi Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bentuk kita memelihara diri kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah? Lalu Rasulullah menjawab dengan hadis Arba'in nomor 19. Kalau Anda ingin mendapat pertolongan dari Allah, Anda mendapat perlindungan dari Allah, hidayah dari Allah, Rasulullah jawab dengan hadis Arba'in nomor 19. Ihfazillah yahfazka. Pelihara Allah, niscaya Allah akan memelihara kamu. Ini salah satu cara yang diberikan Rasulullah kepada kita untuk menanggulangi, untuk menerima, untuk kita bisa hidup tenang tentram di dalam situasi yang kita alami sekarang ini. Tapi sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana bentuk kita memelihara Allah sedangkan kita marahkan kepada Allah? Lalu kalau kita baca di sarah hadis Arba'in yang ditulis oleh Imam Nawawi, makna dari ihfazillah ini bahwa saja kita selaku orang Islam, mari kita berusaha tidak melakukan sekecil apapun juga yang telah dilarang Allah. Inilah senjata kita untuk menghadapi situasi yang berat dan pahit saat-saat sekarang ini. Nah, kenapa Rasulullah menekankan hal ini? Kita tidak melakukan sekecil apapun juga yang telah dilarang Allah, agar Allah mempertahankan kita, menolong kita, memberi hidayah kepada kita. Karena kalau diri kita sudah demikian, berarti kita sudah menjadi orang yang bertakwa.
Ini yang harus kita prioritaskan dalam diri kita. Karena kalau kita sudah menjadi bertakwa, Allah menjamin. Pada surat Talak ayat 2, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa saja bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan yang jelas. Nah, ini jaminan Allah. Allah akan memudahkan segala urusan kita kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa. Dan bukan itu saja, warisukum min haitsu Allah berikan rezeki datangnya tidak sangka-sangka. Ini jaminan Allah kalau kita sudah menjadi orang tua. Meskipun kita negara banyak utang, meskipun kita tertekan dalam segala sini, tapi kalau Allah menjamin kita, enggak ada mustahil. Tenang, tentram kita. Dan yang ketiga, musibah petaka itu, ujian itu mungkin juga murkanya Allah, marahnya Allah. Karena pada surah Al-Qasas ayat 59 Allah menjelaskan, wa ma kunna milikul qura illa wa ahluha. Tidak akan kudatang ke musibah petaka bencana pada satu kota dan kampung diri kecuali sebagai mayoritas mereka sudah banyak yang zalim, yang sudah banyak yang munafik. Ini karena yang membuat ujian dan cobaan bagi kita ada dua. Pada surat Al-Ankabut ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak kamu itu adalah ujian. Di sisi Allah pahala yang besar. At-Ankabut ayat 15 jelas. Jadi kalau kita bisa hati-hati dalam dua hal ini, harta, tahta, wanita, dan anak, selamat kita. Tapi kalau kita nggak kuat digodain, kita dengar negara tetangga, dia partai Islam hebat, Islamnya kokoh. Tapi pas ada iming-iming, ente bergabung aja sama saya, terus kasih menteri dah, kasih juga duit, kita nggak tahu berapa duitnya. Kata konon-konon ada kasihan juga gitu. Padahal yang nawarin itu orang yang kotor-kotor yang ngumpul, orang kotor-kotor semua. Jadi jelas. Ntar kasih juga ada wakil gubernur katanya. Tapi beruntung karena dia namanya partai Islam, dia memilih bukan karena Allah, karena harta. Lihat apa realisasinya, dibohongin, nggak satu pun menteri. Nah ini kenapa? Harta yang mau kita rusak. Tapi masih bersyukurlah, nggak jadi bergabung, masih ada kesempatan bertaubat. Masih bersyukur, Allah nggak tahu, masih diselamatkan oleh Allah. Nah begitu juga masalah anak. Kita lihat negara tetangga kasakusuk, cawe-cawe ke sana ke sini, bagaimana supaya menantunya menjadi gubernur, bagaimana anaknya jadi presiden, bagaimana supaya ini dan itu, menghalalkan secara ini. Ujian dan cobaan bagi kita. Nah ini yang perlu kita perhatikan agar kita jangan stres, tegang masalah menghadapi kehidupan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah kelas yang berbahagia. Maaf tadi sebelum saya mulai kuliah subuh tadi ada pesan dari DKM. Maaf Ustadz, kita ada acara sesudah ini diminta tausiahnya dipersingkat aja katanya. Yang penting sampai bagi kita beberapa ayat telah saya sampaikan. Semoga saja dengan waktu singkatnya yang saya sampaikan ini dapatlah bermanfaat kepada kita, dan semoga saja apa yang telah direncanakan DKM untuk acara selanjutnya bisa sukses dan lancar. Terlebih dan kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.